Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce business. Izinkan saya Mukminan dengan NIM 220201010278, kelas MJ503. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah e-commerce business, yaitu strategi kolaborasi e-commerce pada Batik Cahaya dengan meningkatkan penetrasi pasar dan menarik konsumen baru. Baiklah, presentasi ini kita mulai dengan latar belakang produk. Pengenalan Batik Cahaya. Batik Cahaya lahir dari misi luhur menjaga keberlangsungan warisan budaya bangsa, bukan sekedar kain, tetapi medium pelestarian seni tradisional dari leluhur. Mengemban misi menjaga warisan budaya bangsa, mempertahankan teknik tradisional membatik dari pemilihan kain hingga pewarnaan. Sebagai pemilik Batik Cahaya, saya berkeyakinan penuh bahwa batik adalah lebih dari sekedar sehelai kain. Ia adalah jiwa bangsa. Sepanjang presentasi ini, kita telah menyelami perjalanan Batik Cahaya dari inspirasi awal hingga visi misi depan yang penuh keharapan. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga api tradisi ini tetap menyala, melestarikan setiap motif, dan memberdayakan setiap tangan perajin yang telah mewariskannya. Namun kami juga percaya bahwa warisan ini harus terus tumbuh dan beradaptasi, merangkul inovasi agar tetap relevan di tengah gemuruh zaman. Selanjutnya yaitu visi dan misi Batik Cahaya. Visi dan misi di era digital. Visi yaitu dengan menjadi pusat produk batik terkemuka, mengedepankan kualitas, inovasi dan pelestarian budaya lokal di era digital. Selanjutnya yaitu menjadikan batik tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian integral dari gaya hidup modern yang dapat diakses oleh segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu misi yaitu dengan menghasilkan batik berkualitas tinggi dengan teknik tradisional. Selanjutnya melestarikan warisan budaya bangsa melalui inovasi. Selanjutnya memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Pentingnya kolaborasi e-commerce, yaitu kolaborasi e-commerce krusial untuk menjangkau pasar lebih luas, memastikan keberlanjutan bisnis tradisional, dan mendistribusikan produk secara inovatif di era digital. Selanjutnya yaitu peran owner dalam Batik Cahaya. Perjalanan pribadi sebagai owner. Keyakinan kuat bahwa batik adalah identitas bangsa telah memotivasi saya. Kami berupaya mengajak generasi muda untuk mencintai dan bangga mengenakannya, sekaligus mendukung ekonomi kreatif di pedesaan. Selanjutnya ada tantangan dan pembelajaran, yaitu melestarikan batik di era modern. Selanjutnya mengedukasi filosofi di balik motif. Selanjutnya itu menghadapi persepsi sebagai komoditas. Selanjutnya ada masa depan di bawah kepemimpinan saya, yaitu batik sebagai produk bernilai cerita dan filosofi, menginspirasi generasi muda melestarikannya, serta budaya mendorong ekonomi kreatif di pedesaan. Di sini ada analisis tren pasar terkini, yaitu tren pertumbuhan industri batik. Antara lain, Kemenperin aktif kembangkan dan lestarikan industri batik. Selanjutnya itu fokus adaptasi pasar menyasar ke generasi muda atau Gen Z. Gen Z jadi pasar potensial karena akrab dengan teknologi. Selanjutnya, batik berkontribusi signifikan pada ekonomi nasional. Selanjutnya ada dinamika dan inovasi e-commerce di tahun 2025, yaitu all-driven personalization and automation. Selanjutnya ada pengalaman AR, VR, immersive. Selanjutnya generatif AI untuk customer experience. Selanjutnya itu konvergensi konten dan commerce. Selanjutnya ada gamification dan social e-commerce. Selanjutnya ada strategi omnichannel. E-commerce berkembang pesat, inovasi teknologi akan membentuk masa depan belajar online. Selanjutnya ada peluang pasar, yaitu
batik dan e-commerce. Jangkauan pasar lebih luas, antara lain yaitu Gen Z global via e-commerce. Selanjutnya ada pengalaman belanja batik personal dan imersif dengan teknologi AI atau IR. Di sini ada perubahan perilaku konsumen batik, yaitu profil konsumen Gen Z dan milenial. Batik tak lagi hanya busana formal atau identik dengan generasi tua. Kini berevolusi menjadi pilihan gaya hidup elegan, modern dan berkelas bagi milenial Gen Z. Selanjutnya di sini ada preferensi desain dan bahan. Inovasi desain dan gaya modern dari desainer muda menarik selera kontemporer. Selanjutnya di poin kedua yaitu ada kanal pembelian dan media sosial. Kemudian akses pembelian online dan pengaruh media sosial menjadi pendorong utama minat. Selanjutnya di poin ketiga yaitu keberlanjutan dan storytelling. Genji mengutamakan batik yang diproduksi secara berkelanjutan dan nilai cerita di baliknya. Selanjutnya di sini yaitu ada analisis strategi pesaing. Praktik terbaik pesaing di marketplace, yaitu fokus strategi pemasaran adaptif. Mereka merek branding atau untuk position kuat. Selanjutnya yaitu strategi produk penuhi keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu di sini ada pemanfaatan sosial commerce dan influencer. Media sosial untuk promosi efektif. Selanjutnya yaitu ada endorsement influencer, perluas jangkauan. Selanjutnya di sini yaitu ada strategi media sosial, tingkatkan kepercayaan. Selanjutnya di sini ada diferensiasi produk dan branding storytelling, yaitu ada branding terencana, ciptakan positioning. Tonjolkan nilai estetika dan sejarah batik, adaptif dengan pasar dan konsumen. Selanjutnya ada pelajaran kunci dan kesuksesan pesaing. Pemasaran strategis, kunci daya saing. Kuatkan branding dan diferensiasi. Selanjutnya memanfaatkan digital dan influencer, serta selalu adaptif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya di sini ada target pasar dan segmentasi batik cahaya, yaitu identifikasi profil pelanggan ideal. Demografinya yaitu Gen Z atau yaitu usia muda. Profesionalisme eksekutif, ASN, pengusaha, dan dosen. Selanjutnya ada psikografi, apresiasi budaya dan warisan, mencari nilai seni tinggi dan keasliannya, serta tertarik produk modern dengan sentuhan tradisional. Selanjutnya di sini yaitu ada segmen pasar berpotensi tinggi, generasi muda atau Gen Z, pasar potensial untuk batik modern. Selanjutnya ada niche premium, yaitu kain halus sutra premium untuk profesional. Selanjutnya kesesuaian produk batik cahaya. Batik cahaya menghasilkan produk bernilai seni tinggi dengan menjaga keaslian motif dan teknik. Sangat cocok untuk konsumen yang mengapresiasi kualitas dan keunikan batik tradisional serta modern. Selanjutnya di sini ada pemilihan platform e-commerce. Yang pertama yaitu platform marketplace utama. Tokopedia antara lain yaitu Tokopedia dan Shopee menawarkan jangkauan pasar yang luas dengan basis pelanggan yang sudah ada. Yang kedua yaitu website e-commerce mandiri, memastikan kontrol penuh atas branding, data pelanggan, dan hubungan langsung, meningkatkan efektivitas pemasaran dan identitas merek. Yang ketiga yaitu potensi social commerce. Platform seperti Instagram dan TikTok menyediakan keterlibatan langsung dan pemasaran visual. Yang keempat yaitu strategi multiplatform optimal. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana pemasaran e-commerce, yaitu pesan kunci dan unique value proposition.
Batik cahaya bukan sekedar busana, melainkan identitas bangsa yang menceritakan kisah dan mendukung ekonomi lokal. Strategi pemasaran multisaluran atau omni-channel. Integrasi pengalaman belanja online dan offline untuk jangkauan global yang mulus. Serta kampanye berbasis keunikan produk menonjolkan cerita, motif, dan proses pembuatan batik cahaya yang identik, yang otentik, serta promosi dan diskon yang efektif, yaitu menawarkan promosi strategi untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas. Selanjutnya di sini ada rekomendasi dan rencana aksi, yaitu langkah prioritas untuk batik cahaya, antara lain optimalisasi pemasaran digital dan konten kreatif, serta mengembangkan produk berbasis nilai budaya lokal, serta inovasi desain material berkelanjutan dan kustomisasi, serta penguatan kemitraan komunikasi dan ekonomi pedesaan. Juga peningkatkan keterlibatan generasi muda dan edukasi. Di sini ada visi dan harapan ke depannya, yaitu rencana pengembangan dan inovasi dengan memperluas jangkauan pasar global serta platform digital, serta mengembangkan inovasi desain batik kontemporer. Juga meningkatkan kapasitas produk dengan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada fokus inovasi, yaitu pewarna alami berkelanjutan, serta teknik membatik yang efisien. Juga produk diversifikasi, fashion, home decor. Sasaran jangka pendek yaitu peningkatan penjual online sebesar 25% dalam 1 tahun, serta peluncuran koleksi batik inovatif baru setiap 6 bulan. Sasaran jangka panjangnya yaitu menjadi merek batik global yang dikenal akan inovasi dan keberlanjutan. Juga menciptakan pusat pelatihan membatik berbasis komunitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi industri batik saat ini berada di persimpangan antara warisan budaya yang kaya dan dinamika pasar e-commerce yang serba cepat. Untuk batik cahaya mengintegrasikan strategi kolaborasi e-commerce bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan dan berkembang. Analisis ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan e-commerce, perubahan diferensiasi konsumen yang cenderung digital dan mencari personalisasi serta keberlanjutan, serta keberhasilan strategi pesaing dalam memanfaatkan platform online. Semuanya mengarah pada kebutuhan akan pendekatan yang proaktif. Strategi kolaborasi e-commerce ini memposisikan batik cahaya untuk pertumbuhan keberlanjutan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat warisan budaya di era digital ini. Terima kasih. Sekian presentasi UAS dari saya dengan mata kuliah e-commerce bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.